Orang yang benci diri itu punya beberapa ciri khusus. Yang pertama, selalu melihat negatifnya dirinya. Pokoknya diriku itu apalah-apalah. Pokoknya sudah tidak ada nilai. Padahal ada pinternya loh diri ini. Tapi kamu lihat wajah. Wajah saya itu jelek. Sing ditonton itu terus. Padahal kamu geser sedikit loh. Di balik wajahmu ada otak yang cerdas loh. Oh, kamu tidak bangga. Kamu kok sibuk dengan wajah saja. Padahal mungkin wajahmu hanya sempurna sih, cuma ada jerawatnya saja 3 atau 4 itu. Tapi yo kamu sibuk lihat jerawat itu saja. Lupa banyak nikmatnya Allah yang lain loh di sekujur tubuh. Tapi kamu hanya lihat itu. Hidupmu perfect, sempurna. Kurangnya cuma satu, belum punya pasangan, itu saja. Tapi itu kamu koyo-koyo wis arep mlebu neraka itu wis aduh, beratnya hidupku. Mau cuma itu saja. Jadi selalu melihat negatifnya diri. Itu ciri-ciri self hatred. Yang kedua, biasanya terus membandingkan diri dengan yang lain, melihat di yang lain sisi positifnya, yang dalam dirimu sisi negatif. Sehingga terus muncul iri atau muncul dengki. Enak ya temanku itu, males kuliah tapi nilainya bagus-bagus. Kamu bandingkan. Saya juga males sebenarnya, tapi nilaiku kok jelek ya. Kamu bandingkan dirimu dengan teman. Hidup selalu dalam perbandingan. Orang Jawa punya pepatah urip itu wang sinawang, saling melihat. Kita selalu saja melihat yang lain lebih dari kita. IP-mu paling tinggi, tapi lihat temanmu, enak ya teman-teman itu bisa ngobrol asik, bisa hidup santai. Saya kok enggak bisa ya. Nah, ini golongannya self hatred. Kamu banding-bandingkan terus. Di ojo dibanding-banding. Kama, kola, lagu, dangdut. Baik. Yang ketiga, tidak percaya diri. Tidak pede. Jadi kamu merasa tidak bisa apa-apa, padahal banyak kebisaan. Pokoknya bahasa sederhananya minder. Disuruh apa-apa minder. Padahal bisa. Sehingga kadang-kadang ya ketika ketemu momennya yang kamu harus menunjukkan kemampuanmu, akhirnya kamu gugup. Jadinya tidak maksimal. Begitu tidak maksimal, kamu lihat dirimu tambah rendah lagi. Tiba-tiba disuruh ngaji di depan orang banyak. Padahal kamu bisa kok ngaji, itu sudah lancar. Tapi begitu karena kamu minder, akhirnya tidak maksimal. Keluarnya sering salah diingetin orang. Terus kamu tambah drop, tambah minder. Ini hatred mindset. Self-hatred mindset. Karena kamu tidak percaya diri, akhirnya kamu tidak maksimal. Ketika kamu tidak maksimal, hasilnya tidak bagus. Ketika hasilnya tidak bagus, kamu tambah benci dirimu sendiri. Eh, Padahal kamu jago loh, padahal kamu hebat loh. Misalnya kamu nembak orang lain, nembak pasanganmu mesti langsung diterima. Tapi karena kamu tidak pede, nembaknya ragu-ragu. Akhirnya ditolak. Kamu terus tambah tidak pede lagi. Ini self-hatred, siklusnya. Yang keempat, ciri bahwa teman-teman benci dengan diri sendiri apa? Sulit menerima pujian. Wong orang itu sudah jelas-jelas muji kita loh, tapi kita merasa Anda itu mesti basa-basi saja. Ah ini mesti ya karena teman sendiri sih. Ngomongnya mesti coba di belakang ngomongnya mesti beda. Kita sulit dipuji, jadi dipuji orang kalau kita merengut saja, dipuji orang kita mencucu saja. Kok enggak seneng dipuji orang? Ah itu paling basa-basi Pak. Itu enggak serius. Ini self hate. Padahal mungkin orangnya tulus. Melihat kita mampu terus dia puji. Seandainya toh dia basa-basi, kita kan bisa membaca itu berarti dia menghargaiku, tidak ingin menyakiti.
Di titik itu pun kita kan tidak harus drop, tidak harus anti dengan pujian. Bahwa pujian itu membuat orang terlena, tapi kan kita menolaknya kan tidak harus segitunya. Jangan kok dipuji, wah hari ini kok ganteng sekali mas. Ah, kamu basa-basi ya, mau ngomong yang enak saja, yang lainnya ya enggak. Ya diterima saja. Jadi sulit menerima pujian. Kemudian merasa bahwa orang-orang itu mesti melihatku semua dan secara negatif. Jadi kalau pas jalan misalnya ada orang nongkrong pinggir jalan, ini lihat aku, mesti lihat aku. Bajuku ada yang salah enggak? Rambutku ada yang keliru enggak? Us pokoknya aku kelihatan pucet enggak? Kamu bingung, merasa orang itu matanya lihat kamu semua. Dan kamu terus merasa kecil, merasa salah apa yo aku? Kurang apa ya? Itu salah. Padahal orang di pinggir jalan itu kan, ya biasa kan ada orang lewat, ya dilihat, tapi ya enggak segitunya kok. Mesti perhatian enggak begitu. Ya kayak kalian nongkrong, misalnya kalian yang di pinggir jalan, ada orang lewat kan biasa saja. Ada temanmu lewat, ya biasa saja. Tapi yang lewat merasa nonton aku ya mesti. Ngomong jelek ngerasani ya mesti. Anu kira kamu gitu, curiga. Jadi pokoknya kamu anggap orang lain itu tidak suka kamu semuanya. Ini self hatred. Jadi kamu memberi dirimu beban yang sangat berat. Tadi dipuji merasa tidak nyaman, apalagi dikritik. Habis sudah. Kalau ada yang kritik itu langit runtuh sudah bagi orang. Padahal mungkin kritiknya simpel saja. Mas itu di mulutnya ada nasinya loh. Kamu malunya kayak habis melakukan apa? Biasa saja. Kritik kecil saja. Sederhana saja. Mungkin kadang-kadang ya kritiknya penting. Tapi kan orang yang self-hatred ini begitu dikritik, ya dia merasa bahwa dia hidupnya sudah rendah, hidupnya sudah kotor, hidupnya sudah kacau, hidupnya sudah tidak di rel yang seharusnya. Ini berarti kalau teman-teman sering begini ya coba dicek jangan-jangan ada gejala self-hatred. Kita terlalu benci dengan diri kita, jadi kita waspada dengan diri kita sendiri. Begitu ada orang kritik, kita merasa, wah ini aku jelek ini. Padahal mungkin kritiknya itu hanya bagian tertentu dari diri kita. Mungkin baju kita, mungkin ngeritik potongan rambut kita, atau ngeritik wajah kita yang pucat karena jarang tidur. Tapi kita merasa diserang semua aspek diri kita. Nah, tentang kritik ini ya memang butuh ketahanan mental sendiri. Tidak sembarangan orang senang dikritik. Tapi orang yang hatinya luas dan terbuka biasanya lebih mudah menerima kritik secara positif. Tapi orang-orang yang self-hatred ini, yang benci dirinya itu biasanya panik kalau dikritik. Kalau teman-teman kok misalnya posting apa di medsos, terus dikritik orang, kok teman-teman langsung panik, itu jangan-jangan ada gejala ini. Padahal ya biasa saja orang, apalagi di medsos. Kadang di medsos itu yang ngeritiknya iseng saja. Ini kok isinya muji-muji semuanya, tak tambahi kritikan yang misuh-misuh lah sekali-sekali. Nah, ya padahal itu iseng saja dan kamu nanggapinnya serius. Kamu tidak bisa tidur gara-gara satu komen itu, padahal 100 komen positif. Hanya satu komen yang negatif, kamu terus tidak bisa tidur. Ini harus diperbaiki lagi, ini harus diubah. Akhirnya kamu ubah. Dan terbalik akhirnya yang muji satu, yang 100 tidak suka. Gara-gara kamu mudah panik. Nah itu jangan-jangan kita agak self-hatred. Benci dengan diri kita sendiri sehingga salah kecil satu saja kita anggap salah banyak yang besar. Kemudian ada lagi anggapan bahwa aku tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Kalau dekat dengan orang lain, jangan-jangan orang lain susah karena aku. Aku tidak betah dekat dengan orang lain. Nah ini
cara berpikir seperti ini ya kemungkinan ada gejala self-hatred. Benci dengan diri kita sendiri, kita menilai diri kita terlalu rendah. Ini mirip minggu lalu ketika orang agak antisosial. Kalau bergaul, adaptasinya lama. Dia menganggap dirinya susah nyambung dengan orang lain. Ini self-hatred mindset. Bahkan sampai yang terakhir, tidak berani bermimpi macam-macam. Tidak berani bercita-cita tinggi. Cita-citanya apa mas besok kalau sudah lulus kuliah? Tidak tahu saya apa ya saya bisa, apa ya saya mampu, apa ya saya... Ya, kalian kalau jawabannya begini ada gejala self-hatred. Kalian tidak percaya diri bahwa kalian bisa. Sudah lulus sampai semester 6 sekarang bisa apa? Tidak bisa apa-apa saya itu Pak, tidak tahu ini. Rodo minder gitu, jangan-jangan kalian benci dengan dirimu sendiri di kadar tertentu. Padahal ya kamu bisa, ya sedikit-sedikit saya bisa lah Pak filsafat, meskipun tidak terlalu dalam, tapi ya ngerti lah saya. Nah itu masih mending. Tapi kan banyak orang, saya tidak tahu mungkin ada efek dari gaya orang timur yang lebih suka tawaduk. Jadi gayamu kayak tawaduk padahal sebenarnya minder. Jadi tidak percaya diri. Nah, ini coba kalian renungi ya. Ini ciri-cirinya saja biar lebih paham pengantar untuk self-hatred mindset. Coba perhatikan lebih luas. Kalau engkau mempercayai, engkau akan terbunuh. Trust gets you killed. Kalau engkau mencintai, engkau akan tersakiti. Kalau engkau apa adanya, engkau akan dibenci. Ini quotes ini mungkin kadang-kadang kita pakai. Jangan mencintai, nanti kamu tersakiti. Kamu hidupmu jangan apa adanya, nanti kamu dibenci orang. Jangan banyak percaya, nanti kamu dikhianati. Ini kan kalimat-kalimat yang membuat kita mundur, membuat kita takut maju. Di akhirnya ya kita hidupnya defensif. Padahal kan hidup yang defensif itu kan tidak enak. Kayak sepak bola itu kan kalau bertahan saja kan kita nontonnya tidak enak. Sepak bola kok parkir bis kan kita sering begitu. Maka hidupmu ya jangan parkir bis. Jadi kamu takut ngomong karena khawatir salah. Kamu takut maju karena khawatir jatuh. Kamu takut mencintai karena khawatir disakiti. Kamu takut mengekspresikan diri karena khawatir dibenci. Akhirnya kamu tidak ngapa-ngapain. Ya tidak apa-apa sih kamu mengekspresikan diri. Kalau salah kan nanti ada yang ngingetin. Yang buruk itu kalau sudah diingetin bahwa kamu salah, tidak mau memperbaiki. Ini baru buruk. Tapi jangan tidak ngapa-ngapain. Kalau kamu tidak ngapa-ngapain, tidak ada perbaikan dalam hidup kita. Bagaimana orang bisa ngontrol apakah ungkapan diri kita itu baik atau buruk kalau kita tidak mengungkapkan diri. Jadi, pertama-tama ayo menata hidup kita, ayo kita cintai diri kita. Tidak mungkin seperti di self-love dulu, tidak mungkin kita bisa mencintai yang di luar diri kita kalau kita tidak bisa mencintai diri kita. Itu teori dasarnya itu. Ini kalimat, kata-kata yang sering kalian sampaikan untuk dirimu sendiri. Kalau kalian benci aku dengan diriku, itu kemungkinan self-hatred. Aku itu loh sudah niat poso Senin Kemis, kok ya setiap kali hari Senin pura-pura lupa sarapan itu. Benci aku dengan diriku. Sudah niat sholat tahajud mau tak istiqomai, sudah niat mau rajin sedekah, sudah niat baikku banyak kok ndak ada yang jalan. Benci aku dengan diriku. Sudah niat mau banyak baca, belakangan ini banyak belajar kok ndak jadi. Buka HP niatnya mau ngaji kok ya jadi tiktokan misalnya. Benci aku dengan diriku.
Nah, ya kalau banyak-banyak itu yuk bisa bikin self hatred mindset. Lama-lama kalian tidak sadar yang paling kalian benci di dunia ini ternyata dirimu sendiri. Saking seringnya kamu membenci dirimu yang tidak cocok dengan ideal yang kalian tetapkan. Atau yang nomor dua itu. Ini sering dikatakan orang yang baru putus cinta. Aku tidak membencimu karena engkau tidak cinta padaku, tapi aku membenci diriku yang masih saja mencintaimu. Itu kan ini kalimatnya orang yang baru diputus kan banyak yang seperti ini. Ya, engkau tidak mencintaiku hakmu, tapi kok aku tidak bisa ya. Ini kan gaya stoik kan gini. Aku tidak bisa benci kamu yang tidak cinta lagi padaku karena itu di luar kontrolku. Tapi kok aku tidak bisa ngontrol hatiku biar menghilangkan cintaku padamu. Benci aku pada diriku ini. Kalimat ini menunjukkan self-hatred tadi. Pokoknya aku itu jelek karena tidak bisa menghilangkan cinta padamu. Atau lebih netral, kalau tadi kan untuk cinta misalnya, aku benci orang yang mengingkari janji, misalnya ada temanmu utang atau temanmu pinjam apa, tidak kembali-kembali atau mengingkari janji. Namun aku lebih benci diriku yang mudah sekali dibohongi. Ini kan sering kita bikin ini. Mungkin muncul karena kita minder, kita takut, kita tidak berani mengekspresikan diri, bilang terang-terangan, aku tidak suka kamu bohong padaku. Tidak berani bilang gitu. Cuma bilangnya, aku tidak suka dibohongi, tapi aku lebih tidak suka lagi diriku yang mudah sekali dibohong. Nah, gaya-gaya kayak gini kan sering kita pakai dalam pergaulan. Selalu menyalahkan diri sendiri. Dah, bukan salah siapa-siapa, ini salahku semua. Selalu yang disalahkan dirinya, padahal jelas-jelas temennya yang salah. Sandalmu dibawa lari, tidak kembali. Bukumu dipinjam, tidak kembali. Memang salahku. Kok yo tak pinjemin saja. Pokoknya sing salah dirimu. Yang salah temenmu pinjam, tidak dikembalikan. Yang disalahkan diri. Ini kalau tidak hati-hati terakumulasi jadi self-hatred. Kamu memandang dirimu sangat kecil. Ada lagi yang bilang misalnya tidak ada lagi orang yang peduli padaku. Ini juga self-hatred. Dua yang terakhir ini agak tricky maknanya, tapi kalau tidak hati-hati juga jatuhnya bisa self-hatred. Aku kan bukan orang penting. Tidak ada aku toh ya semuanya jalan. Aku tidak hadir juga tidak apa-apa kok, yang lain banyak yang bisa. Ini harus hati-hati. Bisa saja jatuhnya mengecilkan diri sendiri. Siapalah aku. Misalnya kalian mau ngaji ini, saya tidak datang juga sudah banyak yang datang. Dan juga tidak ada yang peduli saya yang datang apa enggak. Loh, bahwa kamu tidak bisa datang tidak apa-apa, tapi tidak usah pakai kalimat yang mengecilkan dirimu. Ngapain? Ya sekali-sekali agak pede, kalau saya nggak datang, tidak rame ngajinya. Karena yang biasa rame aku, yang lain tawaduk semua misalnya. Nah ini biasa saja berpikir tidak harus sambil mengecilkan dirimu. Ya wajarlah sekali-sekali kamu tidak hadir ngaji misalnya. Tapi tidak harus dengan mikir, aku tidak datang pun acara tetap lancar kok. Tidak ada aku pun jalan kok. Dipakai diksi yang lebih positif saja. Atau yang terakhir itu hati-hati juga, itu agak trik. Agak trik itu maksudnya maknanya benar. Tapi kalau kita maknai sebagai mengecilkan diri, ya bisa melahirkan self-hatred tadi. Misalnya, kalau ada orang menghinamu, sadarilah bahwa sebenarnya hinaan itu tidak berarti. Dia hanya tahu sedikit tentang engkau, yang lebih tahu betapa lebih banyak kejelekanmu. Hanya saja aibmu ditutupi oleh Allah. Kan begitu banyak. Ini bagus kalimat ini, kesadaran betapa Allah itu sayang dengan kita, menutupi aib-aib kita. Tapi kalau dimaknai sebagai mengecilkan diri,
bahwa aku itu cuek, aku itu jahat, aku itu buruknya luar biasa, ini nanti bisa melahirkan self hatred. Orang yang tidak bersyukur. Ini kan kalimat yang sehari-hari sering kita pakai. Yang kita tidak sadar membentuk kepribadian benci diri. Ya, orang yang membenci dirinya ya tentu saja sulit berkembang, sulit maju, sulit mencapai sesuatu. Wong dia tidak percaya dengan diri, menganggap dirinya tidak kapabel, tidak mampu, layak dibenci. Nah, yuk latihan pelan-pelan untuk tidak mudah jatuh pada self hatred. Ada tokoh namanya Laura House. Dia mengklaim dirinya sebagai self-hate coach. Dia nuntun orang, ayo benci dirimu. Tapi cara berpikir dia menarik. Kata dia begini, secara naluriah, kalau bahasa agamanya fitrah, tapi fitrah yang negatif. Kalau seperti Al-Quran itu kan juga banyak menyebut ada beberapa ciri dasar manusia yang negatif. Misalnya, kuliko halua, manusia itu tukang mengeluh. Manusia itu zoluman jahula, sangat zolim dan sangat bodoh. Ini kan penciri negatifnya manusia. Nah, kata tokoh ini, benci diri itu juga salah satu penciri negatif. Manusia itu secara alamiah dalam dirinya pasti punya keraguan, punya ketakutan, dan punya kebencian-kebencian. Dan jangan dikira ini simpel. Inilah nanti yang melahirkan banyak sekali bisnis-bisnis, banyak sekali proyek-proyek, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin biayanya miliaran, triliunan. Mungkin ada lokakarya, workshop, sekolah, guru, psikiater, psikolog. Ini kan beredar untuk ngurusi keraguan kita, ketakutan kita, kebencian. Kata Laura House, tapi sudah dilatih sedemikian rupa, kayak kalian malam hari ini belajar tentang self-hate, benci diri, kok tetap saja Pak, nanti kalau setelah kembali dari sini ya tetap minder, ya tetap apa-apanya tetap. Karena memang faktanya begitu. Suara itu tidak bisa kita bantah karena memang ya benarnya memang begitu. Benarnya memang begitu. Itu diri kita itu memang banyak keraguan, banyak kebingungan, banyak ketakutan. Maka kata orang ini daripada menyangkal, sudahlah, kamu terima saja bahwa aku ini memang punya gejala membenci diri. Punya kecenderungan ke sana. Dan kata dia, gampang kok kalau kita ingin membenci diri kita itu. Misalnya kata dia, coba kalau lagi nganggur, kamu daftarilah orang yang lebih baik dari diri. Mestinya bukumu tidak muat itu sudah. Dalam berbagai aspek. Orang yang lebih cakep dari diriku, ini mesti banyak. Kalau ini paling banyak mungkin. Orang yang lebih pinter dari diriku, ini mesti banyak. Lo kalian bikin daftar itu kan langsung, iya, alah apa sih aku ini dibandingkan mereka. Jadi ini cara beliau berpikir ini agak membalik paradigma dalam arti sampean sedang disarkas ini, disindir. Kalau sedang ingin membenci dirimu, ya gampang. Tiap hari kamu ingat-ingat saja orang-orang yang lebih baik, lebih hebat darimu, otomatis kamu minder, wes. Begitu kamu tiba-tiba misalnya saya tidak hadir, terus sama teman-teman takmir, sampean aja yang paling rajin ngaji yuk, diganti Pak Faiz di sini. Itu kalau sampean begitu duduk di sini membayangkan, wah Pak Faiz kayak gitu ya, wah saya ndak mampu Pak, saya ndak itu. Karena sampean ngukurnya membandingkan tadi. Coba ndak usah dibandingkan, begitu ada di sini, sampaikan saja sesuai yang sampean tahu, mungkin ndak akan gugup, ndak akan kacau. Tapi karena begitu membandingkan dengan saya, mungkin sejak salam itu sampean ngatur intonasinya Pak Faiz kayak gimana biasanya. Kayak sejak bismillah sampai nanti salam kalian noto itu semua biasanya malah kacau.
Dan terus kalian minder gara-gara itu. Atau yang kedua, gunakan logika, selalu ada yang lebih baik. Kalian punya prestasi apa? Ah, ini bukan apa-apa kok, Pak. Yang lebih baik banyak. Ah, ini terus begitu. Ya wis, kamu tidak akan jadi orang yang berkembang. Kamu minder terus. Tidak syukur dalam hidupmu meskipun dapat banyak prestasi. Karena cara berpikir yang mengecilkan diri. Ya memang yang disebut faktanya begitu itu, ya faktanya memang banyak prestasi yang lebih baik dari itu. Alah, wong cuma juara puisi tingkat kecamatan saja, yang tingkat kabupaten ada loh. Ya begitu kamu mikir gitu kan minder. Ah, wong itu lomba lari tingkat RT saja, kemarin tingkat desa ada juga lombanya. Berarti tingkat RT tidak ada harganya. Kalau berpikirnya seperti ini ya, self hate-mu, kebencian dirimu akan semakin besar. Prestasi apapun. Eh, Misalnya kalian sudah lulus kuliah, yang lulus kuliah dari saya banyak lebih cepat. IP-nya tinggi, yang IP-nya lebih dari saya ada. Lu ini sudah tertinggi Pak, 4 ala yang sama dengan kamu juga ada kok sebelumnya. Terus pokoknya Rais, tidak ada itu. Juara satu tingkat internasional, ala itu kan cuma simbol saja. Aslinya apa ya begitu. Pokoknya mikirnya gini terus, ya kamu tidak bisa bersyukur. Rasanya kamu kecil terus. Ya memang manusia ada pola dalam dirinya yang kalau dihidupkan seperti ini. Apalagi kalau kita fokus pada yang tidak kita miliki. Sudah juara satu level internasional, misalnya juara satu nulis apa gitu. Tapi kan saya tidak bisa Pak juara satu masak. Ya memang kamu bukan ahlimu, tapi karena kamu mikir ke sana rasanya kemampuanmu tadi jadi kecil. Sudah enak-enak kamu ranking satu dalam studimu, kamu malah mikir, tapi saya itu secara sosial tidak terlalu bagus kok Pak. Ya, kamu mikirnya geser ke sana. Jadinya kamu tidak bersyukur. Jadi kalau mau mencari alasan betapa dirimu itu layak dibenci banyak, gampang. Oke. Kalau ingin membenci dirimu alasannya banyak. Sederhananya kata Laura House itu, wong aslinya memang kamu itu begitu. Yaitu sederhananya, aslinya kamu memang jelek, aslinya kamu memang rendah, aslinya kamu memang kurang prestasi, kan gitu maunya dia. Kalau kita mikirnya hanya ke situ, memang tidak ada manusia yang sempurna. Sejago apapun orang, selalu ada titik di mana dia lemah, tidak mampu, tidak bisa sendiri, dan seterusnya. Seperti minggu lalu waktu kita membahas kesendirian dan kebersamaan. Bahwa banyak orang yang, saya sendirian lebih hebat kok Pak, saya bisa kok sendirian, tidak butuh yang lain. Tidak, saya tidak kesepian, saya asik saja. Dan kamu nganggap bahwa itu tidak ada andilnya orang lain. Padahal kamu bisa sendiri itu karena orang lain bersedia menjauh darimu sebentar. Coba yang lain tidak mau kamu sendiri. Kamu lagi ingin sendiri, temanmu datang. Kamu lagi ingin sendiri, ibumu nelpon. Kamu lagi ingin asik sendiri, tidak bisa. Jasanya mereka juga. Nah, ini yang bagian ini namanya bagian sarkas. Jadi kamu disindir bahwa kalau kamu mentalitas membenci dirimu, sebenarnya gampang. Ada situasi jiwamu yang mendorong ke sana, tinggal kamu berpikir negatif, melihat sisi negatif saja selesai. Karena memang hidup kita ini tidak hidup yang perfect. Selalu ada titik di mana kita lemah, di mana kita kurang, di mana kita tidak. Selalu ada batas. Kalau itu manusia, karena dia bukan makhluk yang tak terbatas. Jadi dari sini bisa kita sebut manusia punya juga potensi untuk bisa membenci dirinya.
Itulah kenapa potensi ini bisa wujud, bisa aktual kalau kita menghidupkannya. Dan itu gampang. Di jalan kebencian itu gampang. Makanya kan lebih enak membenci, cepat ketemu alasan. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dari sisi ini ya. Tapi kan ini tidak ideal. Kita punya nilai-nilai yang pastinya nanti tabrakan kalau kita jadi orang yang self-hatred. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa makna filosofi dari kebencian diri ini yang penting kita renungi. Kita awali dari filosofi-filosofi akarnya kebencian diri. Ada satu quote yang bunyinya begini. Jika mencari kesempurnaan adalah cara untuk membuktikan nilai kita, pada akhirnya pencarian itu hanya akan membuktikan ketidaksempurnaan kita. Mungkin dengan kata lain, kalau kita membuktikan diri dengan cara mengejar kesempurnaan, maka ketemunya pasti ketidaksempurnaan dan ini biasanya membuat kita kecewa. Yang bisa berkembang menjadi kebencian terhadap diri. Makanya ada yang bilang akarnya self-hatred itu antara lain cara berpikir yang perfeksionis. Kamu ingin perfect terus. Sementara hidup ini tidak perfect, termasuk diri kita juga tidak perfect. Akhirnya kita banyak kecewa, banyak mengeluh tentang diri kita. Kita tidak sadar, tidak ada manusia yang sempurna. Ini akar yang paling awal. Biasanya kita kecewa dengan diri kita. Kenapa bisa kecewa? Cara berpikirnya perfeksionis. Sementara manusia yang perfect sama sekali itu tidak ada. Kalau kita perfeksionis, ya hidup kita akhirnya dari stres ke stres. Biasanya fokus kita hanya pada hal yang tidak beres di antara semua yang beres. 99% beres, tapi 1% tidak beres, ya satu ini yang jadi perhatian kita. Akar yang pertama itu. Akar yang kedua, kenapa orang bisa membenci dirinya sendiri? Ini saya ambil quote juga, yang bunyinya begini. Pesan-pesan yang diterima anak-anak kita dari gurunya, pelatihnya, dan meskipun dengan niat terbaik dari kita, dapat mendorong mereka ke arah kesombongan atau keputusasaan, ke arah pembenaran diri atau kebencian diri. Nah, ini yang kedua ini akarnya bisa dari lingkungan. Mungkin teori-teori, konsep-konsep, nasihat-nasihat yang masuk ke kepala kita dari lingkungan sekeliling kita. Yang membuat kita terus benci dengan diri kita. Ya misalnya tadi kita jadi, wah saya itu ternyata bukan anak soleh ya. Wah ternyata saya itu bukan anak yang pinter ini, pinter itu ya. Tidak seperti teman-teman ya. Itu sejak kecil terus muncul kebencian pada dirinya. Sampai di level dia putus asa dengan dirinya. Akhirnya terus banyak anak-anak yang nakal. Banyak anak-anak yang untuk menarik perhatian yang lain, dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena sejak awal dia dibuat putus asa dengan dirinya oleh lingkungan. Mungkin dicap ini, dicap itu, diberi, dimarahi begini, dimarahi begitu. Ya. Akhirnya dia
Ternyata aku ini tidak berharga, ternyata aku ini tidak penting, ternyata aku ini tidak bernilai. Sudahlah, wong aku tidak penting, tidak bernilai saja, rusak juga tidak. Nah, yang kedua dari lingkungan, akarnya. Saya tidak tahu teman-teman yang muda-muda yang malam hari ini hadir, semoga tidak ada yang hasil cetakan lingkungan yang semacam itu. Kalau ada, yo ayo latihan kita bersihkan sendiri. Setiap manusia berharga. Setiap manusia bernilai, termasuk diri kalian. Tidak ada orang yang tidak bernilai. Semuanya disayangi oleh Allah. Semuanya layak dan berhak untuk dicintai. Seperti apapun situasi dan kondisi. Akar kedua. Akar ketiga. All hatred of others is a reflection of self-hatred. Kebencian kita pada yang lain itu adalah pantulan dari kebencian kita pada diri sendiri. Sebaliknya juga begitu, semua cinta kita pada yang lain itu pantulan dari cinta kita pada diri kita sendiri. Jadi akarnya apa? Timbal balik dari kebencian kita pada yang lain. Kalau kita benci orang lain, sebenarnya sebelumnya kita sudah benci diri kita sendiri. Ciri yang ketiga ini akarnya memang jiwa kita, jiwa yang membenci. Mungkin karena kecewa dengan diri kita. Ada banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Akar yang keempat, tidak memaafkan diri sendiri sering menjadi akar dari kebencian diri yang ekstrim dan menjadi penghambat yang intens. Hampir tidak mungkin untuk benar-benar memulai kembali ketika kita merasa tidak dapat memaafkan. Ya, ayo kita bisalah memaafkan diri. Ya memang kita kadang-kadang keliru, kadang-kadang salah, kadang-kadang pilihan kita meleset. Tapi kan bukan berarti tidak bisa dimaafkan. Ya maafkan. Mungkin kalian kalau ingat salah-salah yang dulu, rasa malu yang dulu, mungkin pernah nyontek ketahuan, mungkin pernah, pokoknya yang menyakitkan di masa lalu, maafkan. Terimalah fakta itu, akuilah, maafkanlah, ya tentu saja kalau memungkinkan perbaiki. Banyak orang yang lari dari dirinya karena momen-momen yang menyakitkan tadi. Termasuk sangat benci dirinya karena momen-momen tertentu. Nah, maafkan. Wong kita untuk orang lain saja direkomendasikan untuk dimaafkan. Banyak di antara kita yang tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Tiap hari kerjaannya memarahi dirinya sendiri. Dasar aku ini males. Dasar aku ini bodoh. Bodoh banget aku itu. Kemudian, aku ini sering kita memarahi diri kita sendiri. Tidak memaafkan. Allah aja maha pengampun. Untuk sesama kita diminta memaafkan. Tapi kita kejam sekali pada diri kita sendiri. Nah, akarnya ternyata kita tidak mau memaafkan diri. Nah, ada dua quotes untuk gimana terus jalan keluarnya. Yang pertama ada kebencian yang sumbernya dari luar. Kita benci diri kita karena pandangan orang lain, komentar orang lain, tuduhan orang lain, dan lain sebagainya. Maka yang pertama quote tadi bilang, caramu memikirkan diri sendiri menentukan dunia. Engkau tidak terluka oleh cara berpikir orang lain tentang. Apa yang dipikirkan orang-orang itu adalah cermin
bagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Jadi hidup kita itu ditentukan pikiran kita, bukan pikiran orang lain. Orang lain berpikir apapun tentang diri kita, tidak ngefek. Yang ngefek itu pikiran kita tentang diri kita. Dan yang dilakukan orang lain itu cermin kita memperlakukan diri kita. Kalau kita tiap hari memperlakukan diri kita seperti orang, dalam tanda petik, orang bodoh, misalnya, ya teman kita akan memperlakukan kita seperti itu. Kalau kita tiap hari pakai baju sobek-sobek kan, terus orang kalau mau ngasih kita baju kan, oh dia sukanya baju sobek-sobek, kita dibeliin baju sobek-sobek. Kita tadi teriak, dasar aku itu bodoh, aku itu memang tidak pinter, aku itu. Teman kita kan juga begitu, dasar kamu bodoh. Dia melanjutkan kita saja. Apa yang kita lakukan pada diri kita, ya itu yang mereka lakukan pada diri kita, ya mereka niru kita. Kalau gaya kita gaya tiap hari kita menyusahkan diri kita, misalnya tiap hari kita ke kampus jalan kaki, lari dan lain sebagainya, ya teman kita memperlakukan kita sebagai seorang pelari, seorang pejalan kaki. Kalau kita jadi orang yang lucu, banyak ketawa, ya teman kita memperlakukan kita sebagai orang yang lucu. Jadi treatment kita pada diri kita, ya imbasnya treatment orang lain pada diri kita. Jadi yang awal ya kita, bukan orang lain. Jadi jangan disalahkan orang lain. Kita sendiri yang merancangnya begitu. Terus, nah makanya terakhir Mabel Iku itu menasehati kita, yuk kalau bisa yuk berteman dengan diri kita sendiri. Sejak tadi kan kita benci terus dengan diri kita. Masa enggak bisa sih berteman dengan diri kita? Nanti pulang dari sini boleh nyari kaca di kamar itu terus, kamu temanku ya, kamu baik-baik ya. Tapi sendirian saja, jangan ada orang. Nanti kalau ada orang kamu dianggap lebih waras maupun enggak. Nah, coba kamu ajak ngobrol temanmu tadi, dirimu sendiri. Maunya apa sih, senengnya gimana sih, asiknya gimana sih, biar akrab. Karena kemarin-kemarin kita banyak sekali tema untuk menyadari diri, mengenali diri. Yaitu sederhananya kita berteman dengan diri kita pahami dia, kita cari apa maunya, kita selidiki bentuk yang dia inginkan dalam hidup ini dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa, oh ternyata aku ini tersiksa kalau begini, nyaman kalau begitu. Itu terus kalian bisa membahagiakan dia berarti membahagiakan dirimu sendiri. Aku tersiksa kalau ngajinya panjang gini Pak. Oh ya berarti sesuk setengah saja ngajinya, terus kalau sudah capek mundur sambil tiduran juga boleh. Atau wah saya kalau dipotong-potong enggak tuntas Pak, enaknya yang ini. Coba kamu pahami dirimu, enaknya bagaimana, terus kamu turuti. Tidak harus selalu ikut orang lain. Wah, saya yang lain ke sana, ya saya ke sana. Coba kamu pahami, kamu baca, kamu ikuti maunya, biar kamu bahagia. Ini yang disebut berteman dengan diri kita sendiri. Terus, setelah akar kita ketemu rasanya. Rasa yang pertama adalah rasa negatif. Ada quotes yang pertama itu, kalau hati dibalut kebencian, kupu-kupu yang cantik tampak seperti gagak yang manis. Serigala yang seperti ulat pun tampak menjadi naga. Kupu-kupu tampak seperti burung gagak. Ular tampak seperti naga. Itu kalau mata kita adalah mata kebencian. Melihat segala sesuatu jeleknya saja. Hari ini kan banyak tradisi kebencian yang hidup di sekitar kita. Lihat apa-apa jeleknya saja.
Kalau sudah mengidolakan seseorang, seolah-olah orang ini kaya malaikat ra iso salah. Kalau sudah membenci orang, seolah-olah orang ini iblis yang tidak mungkin benar. Nah, ini cara berpikir kita hari ini. Dan kalau kita berpikir seperti ini, apalagi terhadap diri kita, iblisnya tadi berubah jadi diri kita. Ndak ono bener iblis. Apalah saya itu, Pak? Ndak ada gunanya saya itu, Pak. Untuk apa sih, Pak, saya hidup ini? Rasanya seperti ini. Kalau kita benci pada diri kita. Maka ada quote yang kedua, kesalahan banyak orang hari ini adalah merasa malu tentang diri mereka, terus bohong dan berusaha menjadi orang lain. Tidak ngaku dirinya. Karena dia tidak menerima dirinya, dia tidak mengakui dirinya. Siapa aku yang seperti ini? Tidak, ini bukan saya kok Pak, saya tidak begini kok Pak, aslinya tidak tahu sekarang kok begini. Saya dulu itu rajin loh Pak. Sering mahasiswa itu kalau absenmu kok banyak semester ini. Aslinya saya itu rajin kok. Berarti sekarang kamu tidak asli lagi ya. Kamu sudah KW berapa sekarang? Orang sering tidak menerima dirinya sendiri, malu dengan dirinya. Akhirnya dia melarikan diri dari dirinya dengan cara apa? Berusaha menjadi orang lain. Saya itu malu Pak, saya itu wajah saya agak keras gini, tapi saya sukanya kok musik-musik yang misalnya, tradisional, musik itu loh. Terus dia merasa malu karena circle-nya musiknya beda. Akhirnya dia mengubah dirinya, ikut selera musiknya teman. Gayanya kayak menikmati, tapi ya tersiksa dia. Kenapa? Dia berusaha jadi orang lain. Biasanya nonton film kartun kok, wah ini sudah mahasiswa, enggak boleh katanya nonton kartun itu kan anak-anak. Kamu berusaha untuk tidak jadi anak-anak lagi, dan kamu nonton film apa lah gitu yang dan kamu tersiksa gara-gara itu. Yang terbayang di kepalamu kan tetap suka kartun mungkin. Ini kok disuruh nonton film superhero kayak gini. Saya itu bayangan saya film itu ya Doraemon atau itu misalnya. Bukan engkau yang dulu karena ya itu tadi kamu tidak mengakui dirimu. Nah, itu kata dia itu yang dirasakan oleh orang yang membenci dirinya. Malu terus berusaha mengubah diri. Sehingga kata Seri Huber itu yang terakhir, kalau ada orang memperlakukanmu sebagaimana engkau memperlakukan dirimu. Jadi ada orang memperlakukan kita seperti kita memperlakukan diri kita. Kita memperlakukan diri kita itu kan kejam sekali. Kita paksa ikut prinsip kita. Kita suruh ini, kita suruh itu, kita marahi, kita bikin susah. Kan tiap hari begitu kita pada diri kita. Kalau ada orang melakukan hal yang sama pada diri kita, sejak awal mesti kita menjauh dari mereka. Jadi ini yang bagian rasa. Itulah yang kita rasakan kalau kita benci diri kita.